Pemirsa, dibentuknya rukun tetangga alias RT dan rukun warga alias RW tentu saja agar para warga saling guyup dan tepo seliro. Namun apa jadinya bila satu tetangga dianggap toksik dan bikin resah warga sekitar? Warga di Desa Gabusan, Blora, Jawa Tengah punya cara yang cukup ekstrim untuk memberi pelajaran kepada si tetangga toksik. Dalam video yang diunggah kembali oleh sebuah akun gosip, nampak warga Desa Gabusan bergotong royong mengerjakan pagar pembatas untuk menutup akses si tetangga. Suara perekam video cukup jelas mengatakan, telah dilakukan penutupan jalan tetangga karena ruwet. Telah dilakukan penutupan jalan karena ruwet. Nah, ini kronologi karena warga Desa Gabusan pada berempat urebek menungso kudu ngapiki menungso liyane. Kesepakatan warga menutup jalan sehingga rumah bercat kuning yang dihuni tetangga toksik itu seolah terisolasi dari dunia luar bisa jadi sudah diketahui oleh aparat desa setempat. Hanya saja dalam video tidak dijelaskan apakah tetangga yang tak lagi memiliki akses jalan keluar itu melapor ke pihak berwajib untuk meminta keadilan. Di sisi lain, sejumlah netizen justru bersimpati pada nasib tetangga yang dikucilkan oleh warga desa meski mungkin ia pernah berbuat salah pada sesama warga. Rame-rame orang berbuat belum tentu mereka yang benar. Satu orang yang dibenci belum tentu dia yang salah. Karena kebanyakan kejadian yang bergerombolan itu biasanya orang-orang yang gampang dihasut buat ikutan membenci. Dan kalau berbuat rame-rame mereka merasa berbuat itu benar. Padahal belum tentu. Tulis akun Fanggraini. Harusnya dalam bertetangga itu kan rukun, saling mengerti, saling paham gitu. Tapi namanya manusia itu kan berbeda-beda, pola pikir mereka juga sangat kompleksitas dan nggak bisa ditebak dan nggak bisa dikontrol juga oleh orang lain. Itu kenapa ya sangat disayangkan ya. Kenapa kalau kelahi atau bertikai atau ada terjadi kesalahpahaman atau tidak menyukai satu sama lain, harusnya tidak sampai separah itu, sampai menutup akses jalan. Sedangkan akses jalan ini kan jalanan umum juga, dan saya lihat di sebelahnya situ ada sekolahan juga gitu kan, kasihan anak-anak yang mau pergi ke sekolahan. Dan harapannya semuanya masyarakat Indonesia lebih baik lagi, lebih saling mengerti, saling memahami. Biarlah kita menciptakan sendiri masyarakat yang rukun. Semua dimulai dari diri kita. Video lain yang menyita perhatian netizen adalah video yang diunggah kembali oleh akun viral Medsos TV yang memajang caption cukup menohok. Padi baru ditanam rusak, seorang petani di Yogyakarta marah kepada peserta event komunitas motor. Dalam dua slide video, memang terlihat sejumlah anak muda anggota komunitas motor yang diduga sedang outbound memainkan game yang mengharuskan pesertanya menyeberangi pematang sawah. Tak ayal karena banyak peserta yang bercanda, sejumlah gugusan padi yang baru ditanam terinjak-injak dan rusak. Dalam slide video kedua, nampak seorang pemuda yang berjalan menyusuri pematang sambil selfie dan berjoget, hingga membuat sejumlah netizen ikut kesal dan membela si petani. Ya suruh ganti rugi, sekaligus suruh nanam juga, emang gak pakai tenaga dan waktu ngerjainnya. Tulis akun Hanakar Yuta. Sedangkan akun R_Riyadi80 memperingatkan para remaja perusak padi itu dengan menulis, jangan gitu, hargai sumber kehidupan orang lain, niscaya Allah akan memuliakanmu. Buat para muda-mudi plus 62 khususnya boleh berkegiatan yang positif tapi jangan sampai merugikan. Atau kalau tidak, sudah tahu itu ya, kalian rusak itu tanaman, harus dong kalian ganti rugi. Kan kasihan ibunya. Jadi jangan ya bermain-main dengan yang namanya merugikan orang. Tanggapan saya keterlaluan sih sebetulnya geng motor ini atau anak motor ini, orang event motor ini. Karena apa? Yang namanya merusak itu kan memang ada pidananya juga. Itu bisa kita laporkan karena membuat
kegaduhan ataupun ketidaknyamanan dan merusak gitu. Jelas kan walaupun padi tapi tetap aja itu kan hak orang. Dan ini tidak patut dicontoh gitu. Jadi seharusnya kita menghargai gitu. Kasihan kan petani yang sudah menanam kok tiba-tiba apa urusannya sampai padinya itu sampai dirusak. Jadi saya sangat mengecam kejadian ini dan semoga mungkin bisa dilaporkan, jadi akan ada efek jera untuk di kemudian hari gitu. Oh iya, satu lagi, harusnya pihak event tuh bertanggung jawab ya, minimal ganti rugi yang harusnya bisa panen akhirnya gagal panen, itu aja sih. Itu suatu bentuk permohonan maaf. Di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Ruben Onsu, Sarwendah Tan menabuhkan genderang perang kepada sejumlah haters yang menebarkan berita hoax tentang keluarganya, serta merekayasa framing menyesatkan untuk merusak nama keluarganya. Didampingi Chris Samsiwu, kuasa hukumnya, Wenda melayangkan somasi terbuka kepada 5 akun TikTok yang secara sengaja menyebarkan berita hoax dan menggiring opini publik dengan video editan yang berisi fitnah dan pencemaran nama baiknya. Jika dalam 3 kali 24 jam pemilik 5 akun TikTok itu tidak meminta maaf kepada Wenda dan menghapus berita atau video hoax itu dari media sosial, Wenda tak akan ragu untuk lapor polisi. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga. Nama klien kami Sarwenda, dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Memang tak dipungkiri, aksi dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Wenda di platform TikTok lebih ekstrim dari di Instagram maupun Twitter. Judul-judul bombastis yang terkesan menuding Wenda sebagai istri yang tak setia, bahkan difitnah menjalin cinta terlarang dengan adik iparnya Jordi Onsu, membuat Wenda terpaksa menempuh jalur hukum untuk mengembalikan nama baiknya. Terlebih ketiga anaknya sudah besar dan bisa mengakses media sosial. Jika tidak ada upaya hukum, Wenda khawatir berita menyesatkan tentang dirinya akan menjadi bukti digital yang menghantui psikologis anak-anaknya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen-komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Sebelum isu keretakan rumah tangganya dengan Ruben merebak, Wenda juga sering diserang berita hoax, bahkan fitnah keji yang menuding menduakan cinta Bensu. Namun baik Wenda dan Bensu tak pernah mensomasi sejumlah akun TikTok yang merusak nama baik mereka. Wenda dan Bensu justru lebih marah jika ada oknum yang membuli anak-anak mereka. Tapi mengapa sekarang Bensu tidak hadir menemani Wenda melakukan preskon terkait somasi terbuka yang dilayangkannya kepada oknum penebar hoax dan fitnah? Benarkah sampai sekarang Wenda masih pisah rumah dengan Bensu? Terkait yang apa yang disampaikan
Koruben ya, RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya ya. Nah, soalnya takutnya malah jadi salah bicara, silakan aja ditanya. Maaf ya kawan-kawan, bisa lanjut Ya. ini soalnya anak aku dari tadi udah telepon Ya. minta dijemput banget. Kasus hukum juga tengah dihadapi oleh keluarga aktor senior Roy Martin. Kemarin pagi Roy dan Gading Martin putranya menemani Monik Arditi Martin, putri sulungnya, membuat laporan dugaan penipuan di Polda Bali. Kepada sejumlah awak media, Roy dan Gading Martin membantu mengurai kronologi penipuan yang dialami Monik. Menurut Roy, Monik ditipu oleh Rizky Paulus Kertameri, direktur sebuah perusahaan properti terkait penyewaan villa seharga 980 juta. Sesuai kontrak, seharusnya pembangunan villa yang terletak di Jalan Gunung Salak, Denpasar, Bali itu sudah rampung 6 bulan lalu, namun sampai sekarang pembangunan villa belum selesai. Lalu benarkah Monik sudah mencoba jalan kekeluargaan, namun Kertameri justru menghilang sejak Maret lalu? Keluarga lah merasa kakak saya dirugikan kan, sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Ya jalur apa yang bisa kita tempuh supaya Paul ini bisa muncul, ya kita cari cara itu gitu. Dan yang paling benar kan ya kita melalui pihak yang berwenang gitu. Di SPKT Polda Bali untuk melaporkan terjadinya bukan prestasi, tapi anak kami ini, Monik ini sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul CV Bali Jaya Property 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Saya udah melakukan pembayaran full ya sampai bulan September. Harusnya 27 September tuh udah harus diserah terimakan ke saya, tapi Pak Paul ini bilang karena belum jadi sampai November dimundur gitu sampai Februari, dan saya ada surah perjanjian untuk di atas notaris kalau dia tidak bisa mengerjakan kesalahan dari beliau, saya dapat terima uangnya atau diberikan villa lainnya gitu loh. Di balik kasus hukum yang tengah dihadapinya, Monik beruntung lantaran segenap keluarganya kompak mencarikannya solusi untuk menghadapi kasus yang tengah membelitnya. Sejak menikah dengan pria Jepang Sasa Bayashi, Monik memang memilih tinggal di Bali sembari merintis bisnis penginapan di Pulau Dewata itu. Usaha Monik berjalan lancar sampai akhirnya bertemu Kertameri yang merayunya untuk menyewa villa selama 20 tahun karena lebih menguntungkan daripada membeli dan membangun villa sendiri. Namun siapa sangka Monik ternyata menjadi satu dari sekian investor yang diduga terperangkap aksi tipu-tipu Kertameri. Lantas apakah Roy dan Gading Martin juga mendukung Monik untuk membuat gugatan perdata agar dananya bisa dikembalikan? Ya, kita harapkan Paul muncul untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Jadi hak kami dikembalikan. Saya mau dia ketemu sama saya untuk membuat di notaris akta saya sewa villa gitu selama 20 tahun. Itu aja sih sebenarnya. Bukan minta, dia kan masih utang sama saya.